Assalamualaikum. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan pelajaran kita tentang asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran, dan telah sampai pada surat Al-Anfal ayat ke-31 sampai dengan 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Wa idh qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai aw i'tina bi adzabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'a inna awliya'uhu ilal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang purbakala. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Kenapa Allah tidak mengazab, padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah Rasulullah SAW pada ketika itu memutuskan hukum bunuh bagi mereka yang melakukan kejahatan pada waktu perang Badar. Mereka yang dijatuhi hukuman bunuh adalah Uqbah bin Abi Mu'id, Taimah bin Adi, dan Nadar bin Haris. Akan tetapi Mikdad merasa keberatan atas keputusan Rasulullah tersebut, khususnya bagi Nadar. Ia berkata, wahai Rasulullah, Nadar ini adalah tawananku. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada Mikdad bahwa Nadar inilah yang mengatakan bahwa dirinya mampu membuat ayat Al-Quran, dan Nadar inilah yang dimasukkan dalam kandungan ayat ke-31 surat Al-Anfal. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa Abu Jahal bin Hisham pada suatu waktu berkata, ya Allah, sekiranya Al-Quran yang dibawa Muhammad ini benar dari sisimu, maka turunkanlah hujan batu dari langit, atau timpakan kepada kami siksa yang sangat memilukan. Sehubungan dengan kata-kata Abu Jahal tersebut, maka Allah SWT menurunkan ayat ke-33 surat Al-Anfal yang secara tegas Dia berjanji tidak akan menurunkan siksa dari langit sepanjang Muhammad bin Abdullah masih berada di tengah mereka.
Demikian juga sepanjang mereka masih bersedia bertobat atas dosa-dosa yang diperbuat, Allah sama sekali tidak akan menimpakan azab dunia. Hadis riwayat Bukhari dari Anas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa ketika itu kaum Quraisy sedang mengadakan dialog. Di antara mereka ada yang mengatakan, Muhammad telah dimuliakan Allah melebihi kita semua. Sehubungan dengan itu maka mereka berdoa, Ya Allah, sekiranya Muhammad itu benar-benar utusanmu, maka timpakanlah hujan batu dari langit kepada kami. Pada senja harinya mereka menyesal atas doa yang telah dipanjatkan, sehingga bertobat dengan membaca Ghufranaka, Ghufranaka. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-33 dan 34 surat Al-Anfal yang memberikan jaminan bahwa selama mereka masih mau bertobat kepadanya atas dosa yang telah diperbuat, maka tidak akan ditimpa siksaan di dunia. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Zaid bin Ruman dan Muhammad bin Qais. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan bahwa pada waktu Rasulullah SAW sedang berada di Mekah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 33 yang berbunyi, Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan setelah beliau hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kelanjutan ayat tersebut, yakni Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sebab di Mekah masih tertinggal segolongan kaum yang senantiasa bertobat. Setelah seluruh kaum muslimin hijrah ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan permulaan ayat ke-34 yang berbunyi, Wa ma lahum ala yu'adzibahumullahu wa hum yashhuduna anil masjidil haram. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk membebaskan kota Mekah sebagai siksaan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-35 surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum indal baitil ummaka wa tasliyatun fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Artinya sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Sebab turunnya ayat ini adalah pada zaman sebelum kelahiran Islam, orang-orang Quraisy manakala melakukan tawaf di Baitullah sambil bertepuk tangan dan bersiul-siul. Sehubungan dengan itu maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-35 surat Al-Anfal yang secara tegas melarang dan mengancam terhadap perbuatan ibadah sebagaimana yang dilakukan orang di zaman tersebut. Hadis riwayat Wahidi dari Ibnu Umar. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa ketika itu kaum kafir Quraisy mengganggu Rasulullah SAW yang sedang melakukan tawaf di Baitullah. Mereka mentertawakan Rasulullah sambil bersiul-siul dan bertepuk tangan. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-35 surat Al-Anfal sebagai ketegasan bahwa mereka yang mengganggu kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Sa'id. Selanjutnya ayat ke-36 sampai dengan 37 surat Al-Anfal. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna walladzina kafaru
illa jahannama yuhsyarun liyamizallahu al-khabitha minat thayyibi wa yaj'alal khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannama ulaika humul khasirun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sasaran bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Sebab turunnya dua ayat ini adalah pada waktu terjadi perang Badar, orang-orang Quraisy dilanda kelelahan. Pada waktu itu mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah. Para pakar kafir Quraisy yang terdiri dari Abdillah bin Abi Rabi'ah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Sofyan bin Umayyah yang bapak-bapak dan anak-anaknya mati terbunuh dalam peperangan Badar, mengadakan musyawarah dengan Abu Sofyan beserta rombongan. Rombongan Abu Sofyan terdiri dari para saudagar yang diselamatkan karena terjadi perang Badar. Mereka mengatakan, "Wahai segolongan kaum Quraisy, Muhammad telah menggentarkan kamu dan telah melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh terkemuka lagi terpandang. Karena itu bantulah kami dengan harta benda yang kamu miliki untuk memerangi Muhammad. Semoga atas bantuanmu kita mendapatkan suatu kemenangan. Berarti kita dapat menebus kekalahan yang telah diderita dan dapat membalas dendam kepada Muhammad." Kapilah saudagar itu menyetujui permintaan para pakar Quraisy. Sehubungan dengan peristiwa ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-36 sebagai ketegasan atas janjinya, yakni seperti kapanpun orang merintangi perjuangan di jalan Allah, pasti akan menderita kekalahan, dan jahanam merupakan balasan bagi mereka. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dari Zuhri. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa turunnya ayat ke-36 dan 37 surat Al-Anfal berkaitan dengan peristiwa Abu Sofyan yang memberikan sumbangan biaya peperangan Badar kepada kaum musyrikin dalam upaya menghancurkan kaum muslimin. Ia memberi bantuan sebanyak 40 uqiyah atau 40 kg emas. Ayat ini diturunkan sebagai ketegasan bahwa seperti apapun yang dilakukan kaum musyrikin tidak akan menggoyahkan perjuangan kaum muslimin. Dan balasan bagi orang yang menentang dakwah Islamiyah tidak lain hanyalah neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hakam bin Utbah.